Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang uji ANOVA atau analisis of variance. ANOVA atau analisis of variance atau analisis seragam adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih. Definisi lain dari ANOVA juga yaitu suatu teknik analisis untuk membandingkan variansi rata-rata dan simpangan baku dari dua atau lebih variabel atau kelompok sampel, disebut juga homogenitas. Nah, selanjutnya itu asumsi. Data berdistribusi normal memiliki varian atau ragam yang homogen antar pengamatan saling bebas atau independen. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif. Prinsip ANOVA yaitu melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi atau ragam, yaitu variasi atau ragam di dalam kelompok within dan variasi atau ragam antara kelompok between. Nah, dalam variasi dalam kelompok within ini menggambarkan adanya perbedaan dalam kelompok-kelompok hasil pengukuran. Nah, variansi antar kelompok atau between ini menggambarkan adanya perbedaan antar kelompok-kelompok hasil pengukuran. Selanjutnya ada jenis-jenis ANOVA. Yang pertama itu one way ANOVA. Terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Lalu ada two way ANOVA, yaitu terdapat dua faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. Lalu ada tiga, yaitu multi way ANOVA. Terdapat tiga faktor atau lebih dan interaksinya yang dipertimbangkan. Nah, interaksi di sini adalah perubahan terhadap suatu faktor pada faktor yang lain. Two-way ANOVA dan multi-way ANOVA biasa dikenal ANOVA faktorial. Di sini ada sebuah kasus, yaitu seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa. Dari masing-masing kelas, berikut ini merupakan data nilai uji matematika untuk kelas A, B, dan C. Lalu ujilah dengan alfa 5%, apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut. Selanjutnya untuk hipotesis statistik uji normalitasnya, yaitu H0 data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan H1 itu data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk hipotesis statistik uji homogenitasnya ini, H0 itu data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. H1-nya itu data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Lalu untuk hipotesis statistik ANOVA-nya itu H0 rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah sama. H1-nya itu rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda dan memperoleh alfa itu 5%. Selanjutnya kita akan uji dengan SPSS. Untuk variabelnya itu terdapat nilai dan kelas. Nilai itu diberi label nilai ujian matematika dengan data scale, lalu variabel kelas dengan value-nya itu 1 untuk kelas A, 2 kelas B, 3 kelas C dengan data nominal. Lalu di sini ada datanya. Nah, lalu pilih ke analis. Di sini bisa menggunakan dua cara, yaitu complements dan general line model. Di sini saya akan menggunakan general line model. Lalu kita pilih dependent variable nilai uji, fixed itu kelas. Lalu kita pilih ke save, itu residuesnya itu untuk standar design. Lalu continue, dan lalu kita ke post hoc, masukkan data variabel kelas ke post hoc. Lalu kita pilih dan continue, lalu ke options deskriptif dan homogen dengan signifikan 0,05, lalu oke. Selanjutnya ini adalah tabel ANOVA. Kita perhatikan nilai F dan signifikannya untuk kelas dengan kriteria uji tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel atau p-value kurang dari alfa. Dari tabel ANOVA kita dapat bahwa kita peroleh nilai F hitung itu sebesar 79,543 dan p-value-nya itu 0,00. Dari hasil ini maka kita tolak H0.
sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C ada beda. Untuk melihat kelas mana saja yang berbeda, kita akan lakukan uji lanjut dengan uji Duncan. Hasilnya adalah ini. Dari hasil Duncan ini kita lihat bahwa kelas B ada di subset 1, kelas C ada di subset 2, dan kelas A ada di subset 3. Artinya bahwa masing-masing kelas itu ada di subsetnya masing-masing, ada di grup yang berbeda. Artinya ini menunjukkan bahwa kelas A tidak sama dengan kelas B dan tidak sama dengan kelas C.